Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risma Ahmadiyah dari Prodi Tadris Matematika YN Kediri semester 4. Untuk memenuhi praktek ibadah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Nah, untuk penjelasan kali ini saya mengambil dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti menyuburkan atau membersihkan. Sedangkan secara istilah, zakat berarti kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum zakat. Yang pertama ada di dalam Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 103, di mana artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dasar yang kedua, yakni ada di Al-Quran surat Maryam ayat 31 dengan artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, secara garis besar, macam-macam zakat dibagi menjadi dua, yakni ada zakat fitrah atau yang biasa kita sebut dengan zakat jiwa. Karena zakat fitrah ini memiliki hikmah untuk mensucikan jiwa kita. Yang kedua ada zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Yang pertama yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dikeluarkan mulai waktu puasa Ramadan hingga sebelum Idul Fitri dilaksanakan. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Nah, untuk jumlah atau ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 3 atau 2,5 kg beras maupun makanan pokok. Sedangkan untuk waktu-waktunya itu dibagi menjadi 4. Ada waktu jawas atau diperbolehkan, yakni sejak awal Ramadan. Yang kedua ada waktu wajib, yakni setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, sholat sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga yakni waktu sunnah, yakni setelah subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Dan terakhir waktu makruh, yakni selesai sholat Idul Fitri sampai waktu fajar. Zakat mal. Tadi sudah dikatakan bahwa zakat mal adalah zakat harta. Nah, secara lebih rincinya, zakat mal adalah sebagian harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan khusus dalam jangka waktu dan jumlah nominal tertentu. Syarat zakat mal yang pertama Islam. Berarti seorang Islam itu diwajibkan untuk zakat mal apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Berarti kalau orang Islam tidak diwajibkan. Yang kedua merdeka. 3 miliknya sendiri, maksudnya harta yang akan dikeluarkan harus miliknya sendiri. Dan yang keempat ada nisab. Nisab yakni adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Terakhir ada haul, yakni batas waktu kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan saat zakat. Adapun jenis zakat mal dan nisabnya. Yang pertama ada emas. Kalau emas nisabnya adalah 20 dinar atau 93,6 gram dengan kadar zakat 2,5%. Sedangkan yang kedua ada perak, yakni 20 dirham dengan kadar zakat 2,5%, dan perniagaan nisabnya sama dengan emas dengan kadar zakat 2,5%. Terus ada jenis harta peternakan seperti kambing atau domba, yaitu minimal 40 sampai 120, maka zakat yang perlu dikeluarkan adalah 1 ekor dengan umur 2 tahun.
Jika kepemilikan 121 sampai 200, maka kadar zakatnya 2 ekor dengan umur 2 tahun, 201 sampai 399, 3 ekor umur 2 tahun lebih, dan 400 ekor itu 4 ekor umur 2 tahun lebih. Dan setiap bertambah 100 ekor, maka kadar zakatnya juga bertambah 1 ekor lagi. Ada sapi atau kerbau dengan batas minimal 30. Apabila zakat 30 sampai nisabnya 30 sampai 39, maka kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor, kadar zakat 2 ekor umur 1 tahun. 70 sampai 79 ekor, kadar zakat 2 ekor umur 2 tahun. 80 sampai 89 ekor, kadar zakat 3 ekor umur 1 tahun, dan setiap bertambah 30 ekor sapi atau kerbau, maka kadar zakat juga bertambah 1 ekor lagi. Ada pertanian, biasanya padi ataupun jagung. Nisabnya itu 5 wasok atau 750 gram, sama dengan 930 liter. Untuk kadar zakatnya, apabila diairi dengan air hujan maka 10%, tapi jika diairi dengan alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan, maka kadar zakatnya 5%. Ada barang temuan seperti emas dan perak. Untuk nisabnya sama dengan emas dan perak, dan kadar zakatnya 20% pada saat menemukannya. Adapun barang selain emas dan perak, nisabnya juga sama dengan emas dan perak dengan kadar zakat 2,5%. Adapun hikmah dari mengeluarkan zakat, yang pertama menolong orang yang lemah dan susah. Dengan kita memberikan zakat kita dapat membantu orang-orang yang mungkin kekurangan dalam makanan pokok maupun kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, melatih diri untuk tidak bersifat kikir. Karena apa? Dengan kita mengeluarkan zakat berarti kita sudah memberikan sebagian harta kita hak orang lain yang ada di harta kita. Yang ketiga, sebagai tali asih yang dapat menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan miskin. Dengan ini, maka tidak akan ada perselisihan antara kedua belah pihak. Yang keempat, sebagai bukti syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menukar zakat, kita bisa sebagai tanda syukur kita atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan terakhir sebagai ikatan persaudaraan dan menumbuhkan tali silaturahim. Niat dan doa zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, niat zakat fitrah untuk suami. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zauji, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an ibni, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an ibnati, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk ayah. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an abi, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk ibu. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafs. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an ummi, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Nah, adapun niat zakat fitrah untuk pembantu laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an khodimi, sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Adapun niat zakat fitrah untuk pembantu atau pegawai perempuan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an
mati sebutkan namanya fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya ada doa ketika menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ajarakallahu a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alakallahu laka tahuram birahmatika ya arhamar rahimin. Niat zakat mal. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardholillahi ta'ala. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun penulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan selamat menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.